ibu dan bapak guru yang berbahagia, coba bayangkan ibu dan bapak guru akan mengajar dan sudah menyiapkan bahan ajar sebaik mungkin. Lalu saat mengajar ada salah satu peserta didik yang bukannya memperhatikan, dia malah terkantuk-kantuk. Kira-kira apa yang akan ibu dan bapak guru lakukan? Karena tidak memperhatikan, mungkin ibu dan bapak guru ada yang menegur atau bahkan marah. Sudah susah-susah menyiapkan, ternyata malah tidak dihargai. Namun lain halnya bila peserta didik kita sudah memberi alasan. Misalnya, dia mengantuk karena semalaman membantu ibunya membuat makanan untuk dijual. Kita jadi bisa memakluminya. Saat peserta didik kita melakukan sesuatu, pasti ada alasan di balik itu. Hal yang sama berlaku juga untuk tindakan intoleransi. Rasa benci dan tindak kekerasan yang paling keji berawal dari kebencian, bias atau tindakan kasar yang tampaknya tidak berarti. Nah, untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat dalam bentuk piramida kebencian sebagai berikut. Tingkat pertama bagian bawah, bias. Dasar piramida, tingkat terendah hanya berupa bias, prasangka, atau pandangan negatif dari sekelompok orang. Contoh sederhana dari tingkat ini misalnya menyalahkan suatu kelompok sebagai penyebab masalah, atau membuat candaan yang mengandung kebencian. Misalnya dengan bilang, pantesan bertengkar terus, soalnya anak di kelas itu banyak dari suku A. Mungkin hal tersebut terlihat sepele. Namun sebenarnya bias ini bisa menjadi bibit kekerasan. Lanjut ke tingkat kedua, tindakan prasangka individu. Misalnya guru menceritakan lelucon atau pernyataan yang mengandung kebencian ke individu atau kelompok lain. Atau menghindari peserta didik dari agama tertentu atau memanggil mereka dengan nama tertentu yang bertujuan untuk menghina atau merendahkan. Tingkat ketiga, diskriminasi. Contohnya, mencegah peserta didik dari kelompok tertentu mendapatkan hak yang sama untuk mengakses fasilitas sekolah, melaksanakan ibadah, dan melakukan pembelajaran. Diskriminasi masuk ke dalam perilaku yang dilarang secara hukum. Tingkat 1-2 masih dalam pikiran. Tingkat ketiga sudah menyebabkan adanya korban. Kalau sudah tingkat 3, sangat mungkin berlanjut ke tingkat keempat yang jelas melibatkan tindakan nyata, yaitu kekerasan. Inilah yang harus kita cegah. Karena merasa menjadi yang paling benar, kita merasa bisa melakukan segala cara untuk menghancurkan yang kita anggap salah. Misalnya sekolah A dan B bermusuhan dari dulu, sehingga terjadi tawuran. Atau kelompok agama tertentu menyerang rumah ibadah yang dipakai kelompok agama lain. Pada tingkatan ini sangat mungkin sekali jatuh korban jiwa. Dan perilaku ini bisa saja berakar dari prasangka atau bias yang muncul sejak bersekolah dulu loh. Dan tingkatan kelima, ini paling berbahaya, yaitu genosida atau pembunuhan massal. Sepanjang peradaban manusia, sudah terjadi beberapa kali genosida yang tentunya membawa kerugian bagi banyak pihak, baik dari segi material maupun non-material. Di sekolah kita mungkin masih ada saja yang memiliki prasangka. Kita bisa mulai meruntuhkan bias dan prasangka tersebut dengan cara mencari tahu dan memastikan segala berita pada sumber terpercaya. Selain itu, penting juga untuk terus saling menjaga hubungan yang baik antar sesama. Sebagai guru, kita bisa membantu meruntuhkan piramida kebencian ini, dimulai dengan menghancurkan piramida tingkat pertama. Apakah ibu dan bapak guru siap? Kira-kira langkah pertama apa yang akan diambil? Tuliskan, kita lakukan bersama-sama ya.